Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang suci, di hari yang mulia, dengan hati yang penuh kerendahan, marilah kita sama-sama bangkit untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya kita melaksanakan dan taat atas perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa berarti kita selalu mensyukuri nikmat dan menjauhi untuk mengkufuri nikmat dari Allah. Takwa berarti kita selalu berzikir, selalu mengingat Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini adalah bulan yang dimuliakan karena telah dilahirkan seorang manusia yang sempurna dari segi fisiknya, dari segi akhlaknya. Oleh karena itu, di mana-mana diadakan acara maulid, di masjid, di musholla, di majelis taklim, di kantor, di sekolah, bahkan di istana, yang tidak lain adalah untuk menambah kecintaan dengan cara kita mengagungkan dan melaksanakan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari berbagai macam ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah, maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita mencoba untuk mengambil sekelumit ajaran Rasulullah yang terkadang sering dilupakan dan diabaikan, sehingga kita tidak kurang mencintai daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran tersebut adalah bagaimana kita menghadapi situasi batin, situasi kejiwaan yang terkadang goncang,
yang terkadang tidak tenang dan tidak menentu, maka Rasulullah memberikan resep agar kita, jiwa kita, rohani kita menjadi tenang, sehingga kita dapat melaksanakan segala kegiatan dengan baik dan sukses. Yang pertama adalah birrul walidain, artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua tidak sebatas hanya di dunia, tapi ketika keduanya telah meninggal, kita juga masih bisa untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kita mendengar saat ini banyak sekali anak yang melawan, yang berkata kasar, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mungkin saja mereka tidak ditanamkan ajaran Rasulullah yang sangat mulia tersebut. Bagaimana akibatnya seorang anak yang durhaka, yang melawan, yang menyakiti kedua orang tua? Sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang tidak berbakti, yang menyakiti, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kehidupannya selalu merasa tidak tenang, selalu sengsara, meskipun dia dengan kekayaan yang begitu banyak, dengan pangkat yang begitu tinggi, tapi karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya murka terhadap dirinya, maka kesengsaraan akan dihadapi oleh seorang anak tersebut. Oleh karena itu kita perlu menanamkan bahwa sesungguhnya ada keterkaitan antara keridhaan orang tua dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara kemurkaan orang tua dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua sudah murka, maka disitulah Allah akan murka. Tapi apabila orang tua sudah rela, sudah ridha, sudah suka dan senang, maka Allah pun akan ridha, akan senang dan suka terhadap anak tersebut. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan orang tua itu, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Oleh karena itu, untuk menenangkan hati, menenangkan batin kita, maka berbakti kepada kedua orang tua merupakan prasyarat untuk mendapatkan ketenangan
dan kebahagiaan hidup kita. Yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Apabila kita baca, maka ada getaran dalam hati kita untuk bisa menjadi lebih tenang, karena dia adalah mukjizat. Apabila kita baca dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran, kata Allah, sekali-kali engkau merasa susah dan sulit. Justru dengan kita membaca Al-Quran akan menghadirkan 1000 ketenangan, 1.000.000 kebahagiaan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lima fis sudur. Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini kecuali dia sebagai rahmat, sebagai obat, sebagai penawar terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, bukan semakin bosan. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin menambah rasa ketenangan jiwa kita. Meskipun kita tidak paham akan makna dan artinya, tapi itulah Al-Quran sebagai mukjizat yang memberikan pencerahan, yang memberikan penawar terhadap kegundah gulanaan hati yang sering timbul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita baca Al-Quran yang sangat mulia itu. Pagi, siang, malam, atau kapan saja kita sempat untuk membacanya, maka bacalah. Karena selain akan mendatangkan ketenangan, Rasulullah telah menjanjikan bahwa setiap huruf yang dibaca akan mendatangkan 10 kebaikan. Ma qara'tu alif lam min harfun walakin al alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun wa kullu harfin asru hasanah. Tidaklah aku membaca, kata Rasulullah, alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap huruf akan mendatangkan 10 kebaikan. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ibadah yang sangat mudah, kapan saja, di mana saja kita bisa melakukan, tanpa kita harus suci dari hadis. Karena zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa ketentraman dalam hati kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita berzikir maka
membaca tahmid adalah berzikir, membaca tahlil adalah zikir. Zikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih banyak mengingat dunia, kita lebih banyak mengingat manusia. Umar bin Khattab pernah mengingat, ketika engkau banyak mengingat Allah, maka engkau akan cepat didatangkan oleh ketentraman. Tapi kalau kamu lebih banyak ingat kepada manusia, maka engkau pun cepat akan didatangi oleh kegelisahan. Oleh karena itu, Rasulullah juga pernah membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup, kata Rasulullah, itulah orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berzikir itulah tanda orang itu hidup. Tapi orang yang tidak berzikir adalah itulah orang-orang yang sudah mati. Orang yang tidak berzikir tanda bahwa dia telah mati. Banyak sekali mayat-mayat yang berjalan karena dia tidak pernah mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berzikir harus kita yakini adalah ajaran Allah dan Rasul-Nya yang akan mendatangkan ketentraman di dalam hati kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berkata doa itu tidak penting. Yang penting adalah berusaha dan berusaha. Sepintas ucapan itu benar, tapi sesungguhnya salah apabila kita mendalami tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita diperintahkan untuk banyak berdoa, untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha semata tidak memastikan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Bisa gagal dan bisa tidak berhasil. Maka tidak sedikit orang-orang yang menyombongkan dengan pekerjaannya, dengan usahanya tanpa dia berdoa. Tapi ketika dia gagal, ketika dia tidak berhasil, dia frustasi, dia putus asa, dia malu dengan manusia, dan tidak sedikit mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak ada gantungan spiritual. Dia hanya menganggap inilah kerja saya, inilah usaha saya, tidak ada campur tangan Tuhan. Tapi orang yang berdoa ketika usahanya itu gagal, dia masih menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih ada kekuatan spiritual, kekuatan rohani
untuk menghadapi berbagai kegagalan dan ketidaksuksesan. Oleh karena itulah Rasulullah adalah orang yang selalu bekerja, berusaha, berikhtiar. Tapi juga beliau tidak lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar dengan waktu yang sangat singkat 23 tahun dapat menaklukkan dua kota besar Mekah dan Madinah dan sekitar wilayah Jazirah Arab. Ini tidak lepas daripada doa Rasulullah di dalam semua tindakan, di dalam semua usaha, dan di dalam semua perjuangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dunia yang sangat modern dan sangat canggih ini, pesan-pesan Rasulullah yang telah disebutkan terkadang tidak terlalu penting, terkadang diabaikan. Tidak disadari hal itu akan berpengaruh kepada kejiwaannya. Sebuah penelitian WHO menyimpulkan 1 daripada 5 orang terjangkit penyakit kejiwaan. Hal itu dimungkinkan karena dia mengabaikan hal-hal yang bisa mendatangkan kesehatan jiwanya. Di antaranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, dengan berdoa, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran. Maka ketika itu pula, ketika orang sudah terjangkit penyakit kejiwaan, rumusnya adalah menurut para ahli jiwa, dia akan mengalami kekacauan di dalam pekerjaannya, mengalami kekacauan di dalam keputusannya, mengalami kerebutan di dalam pikirannya, sehingga dia menyatakan dan menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan sebuah kebenaran yang mutlak, tapi dianggapnya sebagai kebenaran mutlak dengan kata hakul yakin dan sebagainya. Maka marilah kita kembali apa yang dirumuskan, bahwa kebenaran itu ada 3 macam. Ada kebenaran berita, bisa salah, bisa benar. Benar apabila sesuai dengan fakta, salah apabila bertentangan dengan fakta. Yang kedua adalah kebenaran ilmu. Dia sudah benar, tapi tidak mutlak. Pasti ada perdebatan, pasti ada kritik dan lain sebagainya, pasti ada pro dan kontra. Maka ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, sesungguhnya itu belum mutlak. Tapi yang ketiga adalah kebenaran yang mutlak, yang berdasar kepada wahyu Allah dan hadis Rasulullah. Maka disitulah kita hanya bisa berkata sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, kebenaran berita kalau kita tidak
bisa akan menimbulkan pertikaian, bisa akan menimbulkan perdebatan, bisa akan menimbulkan perpecahan. Karena apa? Karena dia salah dalam mensikapi kebenaran yang relatif dengan kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mensikapi kebenaran yang relatif tapi justru akan menimbulkan perpecahan, berarti sudah mengalami kesalahan dan gangguan kejiwaan. Karena sesungguhnya ukhuwah, persatuan di antara kita jangan sampai terpecah kepada hal-hal yang itu bukan hal yang prinsip. Itu adalah hal perdebatan, itu adalah hal pengetahuan yang sekali lagi tidak merupakan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak adalah yang berasal dari Allah dan Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Ya Allah, jadikanlah sisa umur hamba yang tidak terlalu lama, umur yang dapat mendekatkan kepadamu ya Allah, dengan berbakti kepada kedua orang tua, dengan selalu membaca Al-Quran, dengan selalu berzikir dan berdoa kepadamu ya Allah. Harapan hamba adalah ketika ajal tiba, dipastikan hamba termasuk orang-orang yang husnul khatimah, orang yang mendapatkan panggilan yang sangat dirindukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang karena selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, matilah engkau dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padkhuli fi ibadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena selalu membaca Al-Quran, masuklah engkau ke dalam golongan hamba pilihanku dari para nabi, para syuhada, para sholihin dan siddiqin. Wadkhuli jannati, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena selalu berdoa dan berzikir, masuklah engkau ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi